Kali ini kita akan belajar topik instalasi Mikrotik di platform x86. Ya, saya sudah buat platformnya di sini, membuat sebuah virtual machine di virtualisasi VirtualBox. Kita akan lihat saja apa saja yang perlu dilakukan di sini. Saya akan buat virtual machine namanya 94_laptop, tipenya Linux, versinya Linux 26 32 bit. Ya, kenapa 32 bit? Karena saat ini Mikrotik butuhnya 32 bit. Advance ini standar saja. Description juga sama. Di tab setting kita memberikan memori dia 64 megabit. Boot order floppy, CD, hard disk, ya, ini urutannya. Jadi dia akan lihat dulu di CD ada CD-nya apa tidak, kemudian hard disk, ya. Chipset ini standar semua. Prosesor kita kasih, kebetulan di punya saya ini ada dual core. Saya cuma kasih satu core saja untuk ini. Acceleration, ya, ini akan membantu sekali prosesnya. Kita centang saja dua-duanya. Display standar, kita memberikan 12 mega untuk ini, untuk virtual machine-nya. Storage standar, kita buat controllernya ini SATA, ya, kita juga bisa ganti juga dengan IDE, tapi yang saya buat ini SATA. Besarnya 64 mega, ini sudah cukup. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita pilih file ISO-nya di sini. Ini kan masih kosong, perlu kita pilih. Nah, ini sudah ada, nanti kita tinggal pilih saja, ya. Audio sebenarnya tidak perlu audio, ya, karena Mikrotik tidak perlu audio. Network, kebetulan di sini hanya ada satu interface, ya. Saya akan centang ini interface-nya di enable network adapter, cuma hanya satu adapter saja yang diaktifkan, tidak apa-apa, ya. Tipenya saya akan bridge adapter ini ke interface fisik. Nah, saya menggunakan Mac, dan karena di Mac saya ini tidak punya Ethernet bawaan, maka saya perlu menggunakan USB Ethernet. Maka saya akan bridge Ethernet ini. Bridge itu seperti sebuah switch, ya. Jadi seakan-akan adapter di virtual machine saya ini disamakan, ya, seakan-akan dicolokkan juga ke USB Ethernet. Tipenya Intel Pro, promiscuous mode-nya allow all, MAC address-nya ini kita bisa ganti sendiri. Ports tidak ada yang spesial, share folder standar. Kita klik OK. Nah, nanti di sini akan terlihat, ya, settingan yang udah kita buat. Terutama ini CD atau DVD. Kita nyalakan, start. Dia akan booting. Sudah ready, loading drivers. Nah, langsung masuk ke Mikrotik installation, ya. Yang perlu kita lakukan, kita pilih paket, ya. Dicentang saja mana paket yang kita mau install. Kalau pengen install semua, tekan saja huruf A. Sudah selesai. Nah, sesuai, ini mudah sekali, ya. Kita bisa lihat di sini huruf I, ya, I untuk install. Tekan I. Apakah Anda mau keep old configuration? Tidak ada, karena ini benar-benar baru. Continue, yes. Maka semua isi dalam hard disk akan hilang, gitu, ya. Dia akan install. Tekan enter untuk restart. Kita akan lihat apakah dia masuk. Butuh berapa lama? Dia akan kembali lagi. Ya, ini karena CD-nya kita masih ada di dalam. Jangan panik, kita close saja. Kita power off mesinnya. Nah, kita perlu masuk ke setting lagi, ke storage. Nah, ini hard disk-nya perlu kita off-kan. Remove disk from virtual drive. Ya, jadi nanti di sini akan statusnya empty, ya. Kita start lagi.
Oke. Loading system. Nah, ini sudah benar. Oke. Dia akan inisialisasi sistem untuk pertama kalinya. Start, dia generate SSH key. Nah, ini sudah langsung masuk. Cepat sekali. Ya, MikroTik login, kita tinggal klik. Password username-nya admin, passwordnya tidak ada, dan enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Current installation software ID vv-gc-dd-wv. Enter. Nah, kita langsung udah masuk konsolnya. Ya, sangat-sangat mudah sekali. Ya, jadi ini vv software ID ini ya, seperti vv-gc-ddwv itu nanti yang akan dikirimkan ke mikrotik.com agar license kita ini berubah menjadi level yang lebih tinggi ya, seperti yang Anda lihat di sini. Router tidak punya software key ya. Jadi software ID-nya ada tetapi software key-nya nggak ada. Nah, ini artinya kita masih ada di demo mode. Nah, Anda mempunyai 23 hour 49 menit untuk configure router to be remotely accessible. Jadi kita hanya diberikan 24 jam saja penggunaan. Ya, jadi kalau kita hanya pakai 1 jam hari ini, kita masih punya sisa 23 jam lagi. Oke. Nah, kali ini saya akan configure 94 laptop ini sesuai dengan konfigurasi kita. Harusnya ini laptop, tetapi ini saya akan setting dia sebagai laptop ya. Jadi maksudnya laptop tidak perlu operating systemnya Windows. Dia seakan-akan seperti laptop yang nanti akan connect ke router 94 ya. Kita setup dulu identity-nya. Set identity, system identity, set name 94 laptop. Oke, ini sudah selesai. Kemudian apa lagi yang perlu di set? IP address. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita lihat ada berapa interface yang ada di sana. Oke, IP interface print. Oke, ini yang terjadi. Cuma hanya satu saja. Oke, kalau gitu kita perlu setting saja IP address add interface. Enter 1, kita tap lagi addressnya 192.168.94.9. Nah, jangan lupa /24 karena kebanyakan pemula sering lupa ini. Kalau sudah selesai, tekan enter ya. Kita mau cek IP address print. Nah, oke, sudah selesai. Nah, syaratnya lagi apa? Nah, kita perlu setting DNS. Sistem DNS, bukan sistem, IP DNS set 192.168, atau kita pakai yang Google saja ya, 8888 IP DNS set, lupa server 8888. Oke, selesai. Kalau kita mau tambahkan, kita bisa 192.168.94.1 ya. Jadi kita akan punya 2 DNS server di sini. Kita mau cek lagi IP DNS print. Nah, sudah ada 2 ya. 2 DNS server ya di sini. Oke. Nah, selanjutnya IP address sudah, DNS sudah. Nah, selanjutnya kita setup routingnya, IP route print. Nah, di sini baru ada satu entry yang di-create otomatis ketika kita create IP address, yaitu ini 192.168.940 kan, sebagai konsekuensi dari IP address yang kita assign ke Ether 1. Nah, untuk menambahkan default gateway, kita perlu lakukan IP route ya, add. Nah, kalau kita menambahkan route berarti mau kemana, lewat mana kan? DST address 0000/0. Ya, jadi ini maksudnya default gateway itu
adalah gateway yang destination-nya 0000. Kita perlu setting gateway. Itunya 192.168.941. Kita IP root print. Oke, selesai. Nah, nanti meskipun server sudah dimatikan, tetap saja kita bisa ping ini setup ya. System shutdown yes. Oke, sudah stop. Kita nyalakan lagi. Kita ingin tahu apakah konfigurasinya tetap ada di sana. Oke, sistem masih booting. Kita tunggu saja. Starting service. Oke, dia sudah berubah. Admin tanpa password. Enter to continue. IP address print. Oke, masih tetap IP root print. Oke, tetap. Terus IP DNS print. Oke, selesai. Ya, sekian tutorial untuk instalasi mikrotik di platform X86. Mudah-mudahan membantu bagi rekan-rekan sekalian. Konfigurasi IP versi 6 pada router mikrotik. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi IP versi 6 pada router mikrotik. Kita mulai dengan mengakses router mikrotik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Kita klik icon Winbox 2 kali. Selanjutnya kita klik Run. Kemudian kita gunakan IP address dari router 192.168.21. Kemudian usernya SE Suwono. Kemudian kita masukkan password. Saya masukkan password. Kemudian klik connect untuk melakukan akses ke router mikrotik. Klik connect. Nah, di sini saya sudah mengakses router mikrotik. Untuk konfigurasi yang berhubungan dengan IP versi 6, kita menggunakan menu IPv6. IPv6. Kita klik di sini. Ternyata di router mikrotik kita bisa menggunakan konfigurasi IPv6 address, IPv6 firewall, IPv6 ND atau neighbor discovery. Dan kita bisa melihat neighbor dari router yang sedang kita akses atau sedang konfigurasi. Kemudian kita juga bisa mengkonfigurasi route, yaitu rute-rute, mengarahkan suatu paket. Kita bisa menggunakan IPv6 routes. Nah, karena kita akan mengkonfigurasi IP versi 6, kita klik di menu IPv6, selanjutnya di tab addresses. Kita klik addresses. Nah, di sini sudah muncul IP versi 6 yang sedang operasional di router ini. Sebagai pembelajaran kali ini, apabila kita ingin menambahkan IP versi 6 pada suatu interface, katakanlah di sini kita akan menambahkan interface IP versi 6 di Ethernet 1. Kita klik tab plus ini, tab plus yang tanda merah. Kita klik di sini. Kita klik. Nah,
karena kita akan mengkonfigurasi di Ethernet 1, kita pilih interface-nya Ethernet. Di sini ada Ethernet 1 2 3, kita klik pilih Ethernet 1. Kemudian di sini adalah IP address. Apabila kita mengkonfigurasi IP address, katakanlah IP address 20.1.2.470.2 ED 69.2. Nah, ini adalah 4 kelompok, 2001 grup pertama, 470 grup kedua, dipisahkan dengan titik 2, dipisahkan lagi dengan titik 2 dengan ED 69, dipisahkan lagi titik 2 dengan 2. Selanjutnya keempat grup ini, karena di sini menggunakan /64 ya, karena masing-masing grup ini 16 bit, 16 bit, 16 bit, sehingga 64 bit itu adalah alamat jaringan atau lebih dikenal dengan prefix. Prefixnya 2001.470 ED692. Selanjutnya untuk IP interface-nya, yaitu interface identifier-nya untuk Ethernet 1, misalnya kita beri 1.2.3.2 61.2.3.26. Nah, apabila format yang kita inputkan seperti ini dan tandanya di address ini adalah warna biru, maka inputan IP address kita benar. Apabila kita menginputkan, katakanlah, ingat bahwa IP address itu adalah angkanya 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian angka 10 disimbolkan dengan A. Misalnya kita berikan A, dia masih warna biru di address. Tapi kalau kita sampai ujungnya B, C, D, E, F, terakhirnya adalah F, kita kasih F, dia masih benar. Kita berikan angka 1, 6A, F1, masih warnanya biru, benar. Apabila kita 1 ini kita ganti dengan H, nah di sini warnanya merah. Warna merah menandakan bahwa inputan IP address versi 6 kita ini adalah salah, karena di dalam IP versi 6 tidak ada angka heksadesimal yang disimbolkan dengan H. Kita hapus. Nah, kita ganti dengan 1. Nah, dia masih benar. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada pilihan advertise. Kalau kita tidak klik, berarti IP address-nya tidak diinformasikan, prefix-nya yaitu 2001.470 ED692 itu tidak diinformasikan ke PC-PC yang terkoneksi ke Ethernet 1. Karena kita mengharapkan di advertise atau diinformasikan ke PC-PC, kita contreng di sini, kita klik. Nah, setelah itu kita apply, selanjutnya oke. Nah, tadi IP address yang kita inputkan di Ethernet 1 ini yang baru kita inputkan. IP address sudah beroperasi atau sudah aktif di Ethernet 1. Demikian mengkonfigurasi IP address versi 6 pada router Mikotrik. Selanjutnya, apabila kita ingin melihat misalnya IP versi 6 neighbor. Nah, ternyata di sini
ada IP-IP yang menjadi neighbor, perangkat-perangkat yang menjadi neighbor dari router mikrotik ini. Misalnya ini 20.1.470.35 dan seterusnya ini. Ini adalah neighbornya router ini yang terkoneksi ke router ISP, di mana router ISP ini ada di Singapura, karena router ini terkoneksi secara tunneling dari router ini menuju ke Singapura. Sedangkan yang lainnya neighbor FE80 ini via WLAN 1, ini adalah PC yang sedang digunakan ini. Ini menjadi neighbornya dari router karena terkonek langsung lewat wireless LAN. Itu bila kita melihat di neighbor. Kalau kita ingin tahu router ini bisa merutekan kemana saja, kita klik IP versi 6 route. Nah, ini adalah rute-rute IP versi 6 yang ada di router mikrotik. Di sini menuju ke 2000 atau titik 22 kali /3 ini dilempar menuju ke router gateway di ISP, yaitu 20.1.470.3E6 reachable lewat interface SIT1, yaitu tunnel ke arah ISP di tunnel broker, yaitu di Singapura. Selanjutnya, apabila ada paket menuju ke 20.1.470.ED691 prefix-nya dilempar ke interface wireless LAN 1 dan seterusnya. Inilah routing tabel yang ada di router mikrotik ini. Nah, selanjutnya apabila kita set firewall, kita klik di IP versi 6 firewall. Nah, firewall untuk IP versi 6 ini belum dikonfigurasi, belum dilakukan setting di firewallnya. Kemudian di IP versi 6 neighbor discovery atau ND, neighbor discovery, kita lihat di sini. Ternyata neighbornya lewat interface-nya adalah all di sini. Nah, di sini belum terdeskripsi secara detail gitu ya. Jadi melihatnya adalah all gitu. Prefix-nya, nah kita lihat di prefix-nya seperti ini. Apabila neighbor discovery protokol ini menemukan address ke sini, ini menuju ke ISP lewat tunnel, yaitu interface SIT1. Begitu juga lewat WLAN 1, yaitu ke PC ini. Kemudian ke Ethernet 1. Ethernet 1 itu adalah koneksi dari router mikrotik menuju ke modem ADSL. Nah, sedangkan Ethernet 2 merah ini statusnya adalah inaktif atau tidak aktif ya, dinamik tapi tidak aktif, inaktif, warnanya merah. Demikian sekilas tentang IP versi 6 dan konfigurasi IP versi 6 serta status IP versi 6 di dalam router mikrotik. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya. Terima kasih.